Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru. Maksud dan tujuan Bapak Ibu ini bersama-sama kita akan mempelajari materi dari hasil saya mendapatkan ilmu dari CGP. Desiminasi budaya positif. Desiminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Nama saya Muhammad Hasnani Kohayudi, IGP Angkatan 7 Kabupaten Probolinggo dari Satria 1 Kecamatan Malang. Desiminasi itu adalah ketuk tular ilmu yang saya dapat dari IGP akan saya sebarkan, akan saya bagikan kepada teman-teman guru di SDN Satria 1. Pertama, kenapa saya tampilkan ini adalah Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ibu pasti pernah mendengar Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu awal mula dari beliau, Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga nyata buat pemerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantoro Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 469. Jadi Merdeka Belajar itu bukan sesuatu yang baru. Merdeka Belajar itu adalah hasil pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Pernah mendengar mungkin Bapak Ibu dari kata-kata Ki Hajar Dewantoro yang paling fenomenal, yaitu ing ngarsa sulodo ing madya mamang ngarsa kuturi handa jadi. Itu adalah cikal bakal dari implementasi IKM atau kurikulum Merdeka Belajar. Lanjut, yang pertama adalah budaya positif. Sebenarnya SD kita itu sudah melaksanakan budaya positif ini. Setiap hari kita melaksanakan budaya positif, seperti datang anak-anak cium tangan, terus istighosah, baca senyap, upacara bendera. Semua itu adalah upaya-upaya budaya positif yang sudah kita terapkan. Cuma kita budaya positif itu hanya kita lihat sekilas ada di luar sekolah. Nah, budaya positif dalam materi CGP ini akan kita bawa ke dalam kelas. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini materi yang pertama yang saya dapatkan. Terus teori motivasi, hukuman dan pemerintahan. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang berikutnya adalah restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang berikutnya adalah restitusi, segitiga restitusi atau segitiga restitusi. Keenam materi ini saya dapatkan di modul 1 di CGP Angkatan 7. Ada berapa modul? Ada 4 modul. Selanjutnya, budaya positif. Pendidikan menurut KHD menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini KHD itu mengharapkan anak itu punya merdeka menurut pencapaian mereka masing-masing dan berkembang sesuai harkat dan martabat mereka masing-masing, sesuai dengan kodrat zaman. Itu yang diharapkan KHD pada IKM atau implementasi kurikulum merdeka. Budaya positif kita kaitkan nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Sebenarnya kita sudah melaksanakan semua itu budaya positif. Cuma di kelas kadang budaya positif itu kita terlewatkan. Jadi anak-anak hanya mungkin kebiasaan itu membuang sampah kalau ada guru yang melaksanakan atau takut atau sesuatu. Tidak di dalam kelas. Di dalam kelas mereka cenderung acuh atau belum melaksanakan budaya positif itu. Berikutnya,
Perubahan paradigma kepala tangan. Apa itu kepala tangan? Dari A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas atau tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Misalkan siapa yang ada rahasia apa di dalam tangan kita. Letakkan di salah satu tangan Anda, genggam benda tersebut, buatlah sebuah kepala. Teman satunya mencoba membuka sekuat tenaga. Bisa membujuk, mengancam, menghakimi, merayu, menjawab apa saja. Apa yang terjadi? Biasanya anak-anak itu tidak akan membuka tangan itu, karena di dalamnya ada rahasia tertentu untuk dirinya. Itu namanya yang dinamakan budaya apa ya? Keyakinan diri. Oh, bisa jadi. Unjuk itu. Jadi apa yang ada dalam tangan kita tidak akan dibuka. Itu memang kodratnya anak seperti itu. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, teori pilihan. Siapa yang sebetulnya yang dikontrol di dalam kelas itu? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu sulitnya luar biasa. Misalnya, saya inginnya anak disiplin, tapi yang satunya apakah sama? Tidak mesti sama. Perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat kunjungan gagal, model perilaku menang atau kalah. Ini teori kontrol ini adalah mengkontrol siswa jika mereka memiliki sifat-sifat yang di luar batas atau kenakalan yang di luar batas. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Biasanya seperti itu. Untuk mengontrol orang lain sulitnya minta ampun. Apalagi mengontrol anak-anak kita yang juga yang banyak mindset mereka berbeda-beda dari sosial orang tua yang berbeda-beda. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Model berpikir menang atau menang. Tidak ada yang mau kalah. Lanjut, disiplin. Penerapan disiplin dalam kelas ini akan kita jadikan sebagai budaya positif. Disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi seperti yang kita terapkan, kedisiplinan itu menurut kita itu mendapat siswa yang disiplin, kita senang. Tapi di belakang itu ada sesuatu yang mereka takutkan. Ada sesuatu yang mereka paranoid sendiri, takut kalau kita tidak pakai seragam, kita salah pakai kaos, itu menjadi ketakutan sendiri bagi mereka. Nah, itu berarti disiplin karena sesuatu hal. Yang dimaksud KHD di sini, disiplin itu self disiplin atau disiplin dari diri sendiri. Bagaimana kita sebagai guru untuk mendisiplinkan siswa dari dirinya sendiri? Disiplin dari kesadaran diri mereka. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin atau kedisiplinan diri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cepat melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri, wajib ada orang lain yang bisa mendisiplinkan kita, apakah itu orang tua atau guru di sekolah. Tentunya dengan cara-cara yang humanis atau cara-cara yang diperbolehkan. Lanjut, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Kebajikan universal itu kita memiliki tujuan yang baik. Semua guru itu punya tujuan yang baik, pasti. Ingin siswanya pintar, ingin siswanya disiplin, ingin siswanya seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya hal itu terjadi? Dengan cara-cara humanis. Yang pertama, setiap perilaku perbuatan kita harus menyadari